Semakin berat kita melakukan kebaikan, semakin besar pula pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan salah satu amalan yang setara dengan jihad di jalan Allah, di antara 3 amalan yang disebutkan oleh Nabi adalah isbabul wudu ala waqtil makarih, menyempurnakan wudu di waktu-waktu yang dibenci, di waktu-waktu yang dingin. Kata Nabi, ulaika humur ribat, mereka itulah orang-orang yang sedang berjaga-jaga di perbatasan kaum muslimin. Jadi semakin besar tantangan kita melakukan amalan ketaatan, semakin besar pula pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya beda antara orang yang bersedekah di waktu orang yang lapang, jai doina nampak sedekah, pahalanya tentu berbeda dengan orang yang tidak ada lagi uang selain itu kemudian dia sedekahkan. Beda jamaah. Nah, tentunya berbeda keadaannya. Jadi semakin berat tantangan ketika kita mengerjakan kebaikan, semakin besar pula pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita jamaah sekalian dari kitab yang dikarang oleh Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibn Muhammad Ibn Abdullah As-Sadhan hafizahullahu taala. Kitab yang berjudul Ma'alim fi Tariqi Talabil Ilm, rambu-rambu di dalam perjalanan mencari ilmu. Dan kita sudah masuk pada pembahasan al-mu'awwiqat, penghalang-penghalang yang bisa menghalangi seseorang mendapatkan ilmu. Dan telah kita bahas pula 2 jenis penghalang yang bisa menghalangi seseorang di dalam mendapatkan ilmu. Yang pertama sekali kemarin adalah fasadun niyah, rusaknya niat kita ketika sedang mencari ilmu. Dan yang kedua adalah hubbu syuhra wa hubbu tasaddur, cinta keterkenalan, ingin menonjol di antara kawan-kawannya, di antara umat manusia yang lainnya. Baik, sekarang kita masuk ke penghalang yang bisa menghalangi kita untuk mendapatkan ilmu. Kata penulis adalah at-tafritu fi halaqatil ilm, menyia-nyiakan halaqah ilmu, menyia-nyiakan majelis-majelis ilmu, pengajian-pengajian itu dilalaikan. Nah, jamaah sekalian, kata beliau, kana salafuna yaqulun al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Dahulu para salaf kita mereka mengatakan bahwasanya ilmu itu didatangi dan bukan ilmu yang mendatangi. Jadi hukum asal sebuah ilmu adalah kita yang harus mendatangi ilmu, bukan ilmu yang mendatangi kita. Siapa yang mengharapkan ilmu, maka harus mendatangi sumber ilmunya, yaitu gurunya. Nah, ini pada zaman dahulu. Kemudian kata Syekh, wa hubbu lana an naqula innal ilma al-ana ya'ti wa la yu'ta illa minal qalil. Akan tetapi pada masa sekarang dibenarkan pula apabila kita mengatakan ilmu itu yang mendatangi kita dan bukan lagi kita yang mendatangi ilmu, kecuali sedikit, kecuali segelintir. Oleh karenanya pada saat ini jamaah sekalian, kita menyaksikan ilmu yang mendatangi kita. Betapa mudahnya kita mendapatkan ilmu saat ini. Antum tinggal datang ke Masjid Herman Hussein, nanti gurunya yang datang menjelaskan ilmu. Begitu pula pada kampus-kampus yang ada saat ini, para penuntut ilmu datang ke kampus, nanti dosennya yang datang mengajarkan ilmu. Mau lebih spesifik lagi, HP ini cukup di rumah, di dalam kamar, buka YouTube, buka Instagram, kita sudah mendapatkan ilmu. Nah, bisa dipahami? Jadi pada saat ini dibenarkan pula apabila kita mengatakan ilmu telah mendatangi kita dan tidak lagi kita yang mendatangi ilmu.
Tetapi hukum asalnya adalah ikat temangai ilmuah, ikat temangai pangisengan, bukan ilmu yang mendatangi kita. Ini hukum asalnya. Baik. Fahalaqatul ilmi allati tub'adu wad durusul allati tuqam, dan halaqah-halaqah ilmu yang diadakan, pelajaran-pelajaran yang diadakan, illam nastagilha fasawfa na'uddu asabi'un nadmi fi ma ba'du wa la tuhina mandam. Halaqah-halaqah ilmu yang telah diadakan di masjid-masjid, apabila kita tidak memanfaatkannya, tena kipak matu-matu anju sumpai pengajian, maka kita akan menggigit jari jemari kita. Naam, pada waktu ketika kita akan menyesal di masa yang akan datang. Ini dia jamaah sekalian. Sehingga kalau kita tidak memanfaatkan majelis ilmu yang telah diadakan di dekat rumah kita, di wilayah kita, maka tidak menutup kemungkinan di waktu yang akan datang kita akan menyesal. Kenapa dulu ketika ada majelis ilmu di Herman Hussein saya tidak datang, padahal rumah saya hanya 20 meter dari masjid itu. Sekarang masjidnya tidak pernah diadakan lagi majelis ilmu. Terkadang sesuatu itu akan bernilai harganya ketika sesuatu itu telah tiada, jamaah sekalian. Sering kali kita menyesal, kenapa dahulu saya tidak bersungguh-sungguh hadir pengajian, sekarang saya tidak tahu apa-apa. Kita akan menyesal. Sehingga sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala mencabut kenikmatan ini, dicabutnya majelis-majelis ilmu di dekat kita, di sekitar kita, mari kita manfaatkan dengan baik dan jangan dilalaikan. Usahakan terus hadir di dalam majelis ilmu. Pengajian-pengajian yang diadakan, usahakan jangan pernah terlewatkan. Punna bosi-bosi sikit dek je, apalagi ni zaman telta, teki parki alasan batu ki pengajian sebelum kenikmatan majelis ilmu ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian kata pengarang kitab, al-halaqatu law lam yakun fiha illa anna as-sakinata tanzil ala hadiriha war rahmata taghashshahum wal malaikatu tahuffuhum wa qabla dhalika yudhakkiruhumullahu fi man 'indahu lakana dhalika kafiyan fi huduriha. Seandainya pada halaqah-halaqah ilmu itu tidak ada yang kita dapatkan, tena matu-matunna pasangalinna apa jihal, apa harina, kecuali 4 hal saja yang kita dapatkan, yaitu annas sakinata tanzil ala hadiriha, ketenangan akan turun kepada orang-orang yang menghadiri majelis ilmu. Yang kedua, rahmat akan meliputi mereka. Yang ketiga, malaikat akan menaungi mereka berlomba-lomba untuk mencatat nama-nama mereka. Kemudian sebelum semuanya itu, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyebut namanya di makhluk yang terdekat dengannya. 4 hal ini saja yang kita dapatkan dari majelis ilmu, itu sudah cukup menjadi bukti wajibnya kita menghadiri majelis ilmu. Jamaah sekalian, Ubay ibn Ka'ab pernah disuruh oleh Nabi SAW untuk membaca Al-Quran. Bahwasanya Allah menyuruh beliau untuk membacakan kepada Nabi Al-Quran. Maka Ubay ibn Ka'ab mengatakan, apakah Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut namaku? Dikatakan iya. Maka seketika itu pula hati Ubay ibn Ka'ab ini terenyuh, karena beliau tahu agungnya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyebut nama kita. Jangankan Allah Subhanahu wa ta'ala, jamaah, mungkin saja Bapak Presiden kita hafizahullah yang menyebut nama kita, alangkah senangnya kita. Apalagi ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyebut nama kita. Dan ini sudah pasti 4 perkara ini akan didapatkan oleh orang-orang yang datang ke majelis ilmu, baik dia perhatian ataupun tidak. Naam,
baik dia fokus menyimak gurunya ataupun cukup duduk diam saja. Iya, atau mungkin ada yang tenang sekali sampai terbawa ke dalam mimpi, itu pasti mendapatkan keempat keutamaan ini. Nah, fa kaifa idza kana sahibul halaqati sayahadha insyaallahu bi fawzaini bi tahsilil ilmi wa bil ajril ukhrawi. Kalau 4 hal tadi saja sudah menjadi cukup, menjadi bukti bahwa kita harus mendatangi majelis ilmu, maka bagaimana lagi kalau orang yang datang ke majelis ilmu itu pasti akan mendapatkan insyaallah 2 kebaikan, 2 kemenangan. Yang pertama adalah tahsilul ilmi, dia akan mendapatkan ilmu. Dan mendapatkan ilmu itu adalah kemenangan jamaah sekalian. Karena Allah Subhanahu wa taala menjaminkan kebaikan bagi orang-orang yang mendapatkan ilmu. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan padanya, maka Allah akan fakihkan dia pada agama. Berarti orang itu tidak akan bisa menjadi faqih sebelum dapat ilmu. Sehingga orang yang dapat ilmu sebenarnya adalah orang yang telah diberikan kebaikan yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kebaikan luar biasa jemaah. Karena orang yang tidak diberikan kefakihan pada agama, sudah pasti tidak ada kebaikan untuknya. Nah, selain itu, orang yang hadir di dalam majelis ilmu akan mendapatkan pahala ukhrawiyah, pahala-pahala negeri akhirat. Apalagi kalau dia datang ke majelis ilmu belajar, dan ilmu yang dia pelajari adalah hal-hal yang berkaitan dengan kewajibannya, maka tentunya dia akan mendapatkan pahala dari hal tersebut. Nah, jadi hukum menuntut ilmu itu bertingkat-tingkat, tergantung dengan apa yang akan dia pelajari. Kalau dia mempelajari hal-hal yang wajib tentang sholat, tentang akidah, nah, tentang misalnya muamalah dagang, itu wajib, maka hadir dia di majelis ilmu itu adalah kewajiban bagi dia, dan sudah pasti dia akan diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hadir di dalam majelis ilmu adalah wasilah agar kita bisa menegakkan kewajiban, dan wasilah yang bisa mengantarkan kepada kewajiban dihukumi pula wajib. Sehingga kalau kewajiban itu mendapatkan pahala, wasilahnya pun dapat pahala. Bisa dipahami? HP ini tidak punya hukum, tetapi kapan HP ini kita gunakan di dalam kebaikan, maka berpahala. Sama seperti ini, menuntut ilmu itu pasti berpahala, dan kalau yang dipelajari adalah hal yang wajib, pahalanya lebih besar lagi. Bisa dipahami? Baik. Wa sayati insyaallah mabhathun mustaqillun an adabi halaqatil ilm, dan insyaallah akan kita pelajari pembahasan tersendiri tentang adab-adab di dalam halaqah ilmu. Jadi jamaah sekalian, kesimpulan dari penghalang ilmu yang ketiga ini adalah jangan kita sia-siakan majelis ilmu yang diadakan di sekitar kita. Sebelum Allah Subhanahu wa taala mencabut kenikmatan tersebut, manfaatkanlah. Kipak matu-matui anju pengajian yang diadakan di dekat kita. Karena boleh jadi nanti kita akan menyesal, kenapa dahulu saya tidak menghadiri majelis ilmu, kenapa dahulu sebelum saya hijrah seperti ini saya tidak hadir di pengajian Herman Hussein misalnya, dan seterusnya. Manfaatkan ketika ada pengajian. Baik. Ini penghalang seseorang bisa mendapatkan ilmu yang ketiga, yaitu menyia-nyiakan halaqah ilmu. Kemudian yang berikutnya, ikhwatu fiddin wa akhwatu fiddin rahimani wa rahimakumullah.
Kata pengarang kitab Al-Mu'awwiqur Rabi'u, At-tadharru'u bi kathratil ashghal. Penghalang ilmu yang keempat adalah tadarru. Apa itu tadarru? Tadarru. Tadarra'a yatadarra'u tadarru'un. Maf'ul dari tadarra'a. Tidak ada yang tahu? Dikasih hadiah kalau ada yang tahu. Baik. At-tadarru, ya ini suka mencari alasan dengan banyaknya kesibukan. Jadi dia tidak datang ke majelis ilmu atau dia tidak menuntut ilmu karena banyak sekali alasannya. Banyak alasannya, dengan alasan-alasan dia sibuk sehingga tidak dapat menuntut ilmu, tidak dapat menghadiri majelis ilmu. Nah, kata Asy-Syaikh hafizahullahu taala, hadzal udhru ja'alahu asy-syaitanu hajizan mani'an wa kun kulli ma ikhwatun ahibbatun wa hussu ala talabil ilm lakinna asy-syaitana sawwala lahum wa labbasa alaihim. Uzur ini yaitu suka mencari-cari alasan untuk tidak hadir di dalam majelis ilmu adalah hal yang telah dijadikan oleh syaitan sebagai penghalang yang sangat kuat untuk tidak mendapatkan ilmu. Nah, betapa banyak dari saudara-saudara kita yang dicintai, kemudian kita dorong dia untuk hadir di dalam majelis ilmu. Kita semangati dia untuk hadir di dalam majelis ilmu, akan tetapi syaitan sawwala lahum, menggoda dia, memalingkan dia. Ya, diberikan, kamu kalau pergi menuntut ilmu nanti tokomu bagaimana? Nanti kalau kamu pergi mencari ilmu antara maghrib isya, kasingkannya tok balanja, engkatain aku sing temo kok lampai. Pun nak lampa kon ne pelajar anni antara magharibi na isya, gappanya paluk ka ngalai anunnu gappa lampa ko pengajian anne garringi bainenu, garringi anaknu, dan seterusnya. Digoda dia oleh syaitan, diberikan talbis oleh syaitan, diberikan perangkap-perangkap sehingga membuat dia tidak bisa hadir di dalam majelis ilmu. Akhirnya dia berusaha mencari udhur, boyai alasan supaya tena nak kulle mangi appilajara. Nah, dia berusaha keras bagaimana caranya punya udhur, sehingga ketika ditanya oleh temannya sudah siap dia menjawab, kenapa kamu tadi malam tidak hadir mencari ilmu? Langsung, karena dia sudah mempersiapkan jawabannya. Memang saya tadi malam karena akhi. Kenapa kamu tidak datang pengajian selama sepekan terakhir? Ki anjonua nganui, alasan terus. Nah, sehingga dia tidak datang ke majelis ilmu disebabkan karena mencari-cari alasan kesibukan, alasan sibuk dia sehingga tidak hadir di dalam majelis ilmu. Ketahuilah ikhwah, bahwasanya kita semua ini sibuk, kita semuanya ini capek memang. Apapun yang kita kerjakan itu adalah kesibukan. Bahkan seandainya mungkin ketika kita tidur di rumah kita capek. Nah, kita tidur di rumah kita nonton TV itu juga adalah kesibukan tersendiri. Sehingga kalau kita tidak hadir di dalam majelis ilmu, diakibatkan karena kita beralasan sibuk, maka kapan kita akan belajar? Karena kalau kita menunggu waktu kita kosong, tentu tidak akan pernah kosong waktu kita. Oleh karenanya Ibnul Qayyim mengatakan, innan nafsa la taq'ud, antu nyawanya tena naleba amempo, bergerak terus, sehingga kapan tidak diisi dengan kebaikan, maka keburukanlah yang akan mengisinya. Ia mi antu pun nariballatta nania waktu kosonta nate terkipak matu-matu untuk kebajikan, pasti mi anu kodi lamangi. Ia pa mungkin kulle istirahat nyawata pun natinrogi. Nah, tapi tidak mungkin juga kalau kita tidur datang ke majelis ilmu. Sehingga
manfaatkan ini dan jangan suka mencari-cari alasan tidak datang majelis ilmu karena kesibukan yang sebenarnya bukan kesibukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jujurlah kita kepada diri kita, apakah benar-benar penghalang ini adalah uzur yang syar'i ataukah hanya sekedar alasan-alasan yang kita buat-buat agar kita tidak hadir di dalam pengajian. Nah, kemudian kata pengarang kitab, fal mufarritu ja'ala al-ashghala dari'atan fit taghayyubi an halaqatil ilmi wa ja'ala fi hadhihi al-ashghal iltimasan lil ma'adir. Maka jadilah dia orang yang dia tidak jujur kepada Allah. Memang jiwanya itu adalah jiwa yang malas, inginnya santai-santai. Memang tidak ada dorongan kuat dalam hatinya untuk hadir pengajian. Ketika dibisiki sedikit saja oleh syaitan, dia mau kok lampai pengajian kasimbo si asenu tenanan rapui, ya, dia mau kok lampai pengajian kasih net tawirok balanja dan seterusnya. Akhirnya oh iyo, dia mau main pengajian, dimanfaatkan dia untuk bisa apa? Taghayyub an halaqatil ilm, untuk bisa gaib dari halaqah-halaqah ilmu. Alpa, tidak hadir dia di dalam halaqah-halaqah ilmu, sehingga menjadi uzur bagi dirinya sendiri, bukan uzur di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya itu ikhwan, kalau kita ada kesibukan, maka mari atur waktu kita untuk mengontrol kesibukan itu. Kita cari nafkah sekaligus kita cari ilmu. Kalau misalnya kita buka kedai dari jam 7 pagi, maka diusahakan sebelum masuk halaqah ilmu ditutup kedainya. Nah, misalnya halaqah ilmunya maghrib dengan isya, maka kita tutup di jam 5 supaya kita bisa bersiap-siap hadir di dalam majelis ilmu. Jangan dibuka sampai maghrib, karena tentunya semakin mendekati kebaikan, syaitan itu pula kadang semakin membuat perangkap di situ. Makanya saya juga heran kenapa ada toko tambah maghrib tambah ramai. Tambah tamak waktu pas sambayangan nggak tambah suara lagi. Iya. Sama seperti pedagang dibawa di Sungguh Minasa, pedagang dari Tombolo, mereka bilang tambah tamaki waktu isaya waktu mangaribi ya tambah jai pawali. Tetapi pun naliu waktu isaya tidak pawali. Itu mungkin adalah perangkap dari syaitan jamaah sekalian. Nah, oleh karenanya jangan kita ragu. Nah, sehingga jamaah sekalian, hendaknya kita berusaha keras untuk bisa hadir di dalam majelis ilmu. Karena syaitan itu ketika kita ingin hadir di dalam majelis ilmu, setan juga bersemangat untuk menghalangi kita. Sebagaimana kata orang-orang Indonesia, semakin tinggi suatu pohon, tambah kencang tongi anginnya. Semakin kita ingin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti ada saja ujiannya. Apalagi ini berkaitan dengan ilmu. Karena sebagaimana di awal dulu kita menjelaskan faidah-faidah dari ilmu, bahwasanya apabila seorang itu berilmu sedikit atau banyaknya, pasti akan membuat orang itu berada di atas kebaikan. Karena sifat ilmu itu seperti itu, akan membawa seseorang kepada kebaikan. Nah, oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah diminta oleh Allah untuk meminta tambahan apapun dalam hidup beliau kecuali satu, yaitu meminta ditambahkan ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah Muhammad, ya Allah tambahkanlah untukku ilmu. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meminta harta, tidak pernah meminta jabatan. Nabi meminta cuma satu, yaitu ilmu. Karena seseorang apabila berilmu, maka akan bahagia hidupnya di dunia, akan bahagia hidupnya di alam kubur, akan bahagia hidupnya di alam akhirat. Karena seseorang apabila punya ilmu, ketika dia ditimpa kesulitan ekonomi, ilmu itu akan mendidik jiwanya untuk bersabar. Ketika dia punya harta, ilmu itu akan mendidik jiwanya untuk bersyukur. Apabila dia berdosa, jatuh ke dalam dosa,
ilmu itu akan mendidik jiwanya untuk beristighfar. Itu ilmu akan memperbaiki hidup seseorang, sehingga setan itu tidak mau apabila manusia itu hadir di dalam pengajian, hadir di dalam majelis-majelis ilmu. Karena siapa lagi yang akan menemani syaitan nantinya di neraka kalau bukan kita anak Adam yang lalai jamaah sekalian. Sehingga setan berusaha keras menghalangi kita dari menghadiri majelis-majelis pengajian, majelis ilmu. Baik. Kemudian kata Syekh, wa hadhihi al-ashghal hiya sababun ra'isun fi man'i at-talibi min halaqatil ilmi wa min tahsili katsirin min al-ilmi. Dan inilah kesibukan-kesibukan yang kadang dijadikan alasan oleh kita untuk tidak hadir di dalam pengajian adalah sebab paling besar dalam menghalangi orang untuk tidak mencari ilmu. Contoh yang paling dahsyatnya adalah saya tidak usah pergi rihlah, pergi ke tanah Jawa untuk belajar, untuk fokus. Kenapa? Karena nanti kalau saya pergi ke tanah Jawa untuk fokus belajar, nanti orang tua saya di rumah siapa yang merawatnya? Padahal ada saudara yang lainnya. Saya kalau pergi belajar, menuntut ilmu, mencari hadis, nanti sawah saya siapa yang mengelola? Dibuatkan alasan-alasan sehingga dia terhalangi dari mencari ilmu jamaah sekalian. Dan ketika alasan-alasan ini dimasukkan ke dalam hati oleh orang-orang yang memang dia tidak ada niat yang kuat di dalam hatinya untuk mencari ilmu, maka jadilah itu sebab terbesar yang menghalangi seseorang dari halaqah-halaqah ilmu dan mendapatkan banyak ilmu. Mengerti Jaki? Mengerti jadi? Pau ki pun nanti nak mengerti. Naam. Lakin man fataha Allahu ala basiratihi wa rattaba awqatahu atau awqatihi washtaghala ma yastati' fa innahu sayuhassilu katsiran. Nah, inilah dia jamaah sekalian. Akan tetapi siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala bukakan basirah, mata hatinya, mengetahui bahwasanya agungnya ilmu itu bagaimana, posisinya ilmu dalam kehidupan kita seberapa penting, dia tahu akan hal tersebut, artinya mendapatkan hidayah dari Allah untuk mencari ilmu. Yang kedua, warattaba awqatihi, dia bisa mengontrol waktunya, dia bisa menyusun waktunya, memanajemen waktunya dengan baik. Kemudian dia berusaha sibuk dengan apa yang dia mampu, maka insya Allah dia akan mendapatkan ilmu yang banyak. Jadi jamaah sekalian, selain daripada hidayah dari Allah, kita juga harus memanajemen waktu kita. Tentunya kita tidak akan mungkin bisa mendapatkan ilmu kalau kita buka toko misalnya sampai Isya, sedangkan majelis ilmunya maghrib Isya. Nah, sengaja kita sampai Isya sambil mengatakan nanti saya tunggu hidayah dari Allah. Tidak mungkin jamaah. Jadi selain menunggu hidayah dari Allah, kita juga harus berusaha memanajemenkan waktu kita. Kalau misalnya majelis ilmu itu jam sekian, maka saya harus berhenti di jam segini agar saya masih bisa beristirahat sampai jam segini, kemudian bersiap-siap menghadiri majelis ilmu. Seperti itu muslim yang cerdas. Nah, jadi dia tidak mengontrol waktunya dengan baik, ya akan capek memang kalau misalnya dia kerja terus, nanti selesai kerja langsung dilanjutkan dengan majelis ilmu, memang capek seperti itu. Sehingga selain butuh kita taufik dari Allah, kita juga butuh yang namanya manajemen waktu di dalam kehidupan kita. Sehingga jangan diremehkan yang namanya pengaturan waktu, karena Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an bersumpah dengan waktu. Jadi kalau kita tidak mengontrol waktu kita dengan baik, maka waktu kita akan memotong kita sebagaimana perkataan para ulama. Jadi misalnya Dembani kalau hari Ahad dia kerja, fokus kerja, hari yang lainnya digunakan dia untuk menuntut ilmu. Para ulama dahulu seperti itu jamaah. 6 bulan
mereka berusaha untuk mencari nafkah 6 bulan, fokus memang cari duit. Nanti 6 bulan sisanya dia fokus mencari ilmu, menghabiskan apa yang sudah dia dapatkan 6 bulan ini. Maka seperti itu juga bisa kita tiru. Kalau siang hari itu kita fokus mencari nafkah, malamnya kita gunakan untuk ilmu. Jadi dikontrol ki waktu ta, supaya bisa mendapatkan banyak dari ilmu. Jadi tidak mesti kita harus hadir terus di dalam majelis ilmu. Misalnya hadir terus dari Senin sampai ke Ahad misalnya di masjid ini, tidak mesti. Tetapi kita kontrol sehingga bagaimana kita bisa menghadiri majelis ilmu. Karena orang terkadang dia tak kala tia mibattu pengajian karena tak kala posoi kalinna. Nah kana posoi. Ya, apa tina na poso kunna tidak na kontrol ki waktunya. Jadi tidak mesti harus hadir terus. Bisa saja 3 harinya ini istirahat, 3 harinya yang lain untuk fokus hadir di dalam menuntut ilmu. Seperti itu jamaah sekalian. Baik. Kemudian walisanu hali haulaika alladziina intafa'u min tartibi awqatihim yaqul. Dan seorang penyair pernah bersyair, yaitu Al-Imam As-Sun'ani. Bagaimana cara kita mengontrol waktu? Kata beliau, wa man lam yujarrib laisa ya'rif. Siapa yang dia tidak mencoba untuk mengontrol waktunya, maka dia tidak akan pernah tahu hasilnya. Jadi kita coba mengontrol waktu kita. Sebagiannya untuk cari nafkah, sebagiannya lagi untuk ilmu. Jadi kita tidak katakan jangan cari nafkah, tidak. Karena setiap muslim yang mencari nafkah, apalagi kalau dia punya tanggungan istri dan anak, maka itu terhitung sedekah untuk mereka. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza anfaqal muslimu nafaqatan ala ahlihi." Apabila seorang muslim itu berusaha mencari nafkah untuk keluarganya, untuk orang yang dia tanggung, istri dan anaknya, wa huwa yahtasibuha kanat lahu shadaqah, kemudian dia berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka setiap satu suapan kepada istri dan anaknya itu dihitung sedekah. Jadi saya tidak mengatakan jangan mencari nafkah, fokus saja ke ilmu, tidak. Tetapi kita mencari nafkah sekaligus apa? Mengontrol waktu kita untuk hadir di dalam majelis ilmu, di dalam pengajian. Bisa dipahami? Usahakan ini kita mencoba untuk mengontrol waktunya dan tahu fajarrib tajiz tasdiqa ma qad dzakarnahu, maka cobalah, maka niscaya engkau akan mendapatkan kebenaran dari apa yang telah kami sebutkan tadi, yaitu pentingnya kita mengontrol waktu. Ini dia jamaah sekalian, sehingga kesimpulannya di sini, jangan mudah mencari alasan untuk tidak hadir di dalam menuntut ilmu. Kalau memang penghalang kesibukan itu bukan sesuatu yang urgen, bukan sesuatu yang wajib, maka usahakan pilih majelis ilmu terlebih dahulu. Nah, sebagaimana yang kita tahu, yang bisa menandinginya, kata Ibnu Talabul Ilm la ya'diluhu syai'. Menuntut ilmu tidak ada yang bisa menandinginya dari amalan lain, dari selain kewajiban. Idza kana sahhatin niyyah, apabila niatnya itu benar. Nah, sehingga kata para orang bijak di negeri Arab, mereka mengatakan man sadaqal azmu wa dhahas sabil. Siapa yang jujur niatnya, siapa yang jujur tekadnya, maka akan terbuka jalannya. Kenapa kita sedikit-sedikit ketika mau hadir di dalam pengajian ada saja kesibukan? Barangkali tekad kita untuk hadir di pengajian itu belum kuat, jamaah sekalian. 6. Bisa dipahami poin ini? Yaitu sibuk mencari alasan tidak hadir. Nasa ngajamin tuh boy alasan tena nabat tu pengajian. Jari pun nani kutak nang iriagan niat mau jawaban napas sadia. Pamati purinanya. Baik. Masih ada waktu atau dicukupkan saja? Baik. Karena pembahasannya juga sudah selesai, maka kita cukupkan poin yang ketiga dengan yang keempat ini, yaitu apa yang ketiga tadi? Yang ketiga menyia-nyiakan halaqah ilmu. Yang keempat suka mencari alasan
suka mencari alasan tidak hadir majelis ilmu dengan alasan-alasan kesibukan. Tidak tahu sibuknya apa saja. Mungkin sibuknya di kamar begini, ya, atau sibuknya ya ada saja alasannya. Ingat jamaah, kesibukan itu hanya kita dan Allah yang tahu. Maka jujurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita sudah tahu Allah Sami'un Basir. Allah itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Maka jangan coba menipu Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini yang bisa kita bacakan. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menjadi motivasi bagi kita. Apalagi nak diri minta mak barakah, jai bosi, sari bosi ya. Pun nami mandiak zaman telta, aku le jakim mali mantel, maka datang majelis ilmu. Pun apa intina pakai kulim mali Honda Jazz, minimal jas hujan saja kita siapkan jamaah sekalian. Tayyib. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.